Gadis ini dikunci dalam sebuah ruang rahasia. Dia dianggap sebagai alat untuk memuaskan keinginan seksual orang cabul ini. Selama dia tidak mendengarkan katanya, dia akan dipukuli. Satu-satunya jalan keluarnya hanyalah pintu yang dikunci dengan kata sandi ini. Dia mencoba memasukkan kata sandi untuk membuka pintu. Jika kata sandi 5 kali salah, ruangan ini akan dipotong listrik dan air. Dia ingin membuka pintu dengan tangannya tetapi tidak bisa. Setiap hari dia berteriak keras ke jendela di atas langit-langit. Dengan harapan akan ada yang dapat mendengar teriakannya. Tapi tidak ada selain rasa putus asa. Setahun kemudian, dia menemukan dirinya telah hamil. Akhirnya ada harapan dalam hidupnya. Dalam sekejap mata 7 tahun telah berlalu. Putranya sekarang berusia 5 tahun. Anak laki-laki ini tidak pernah dimotong rambutnya sehingga dia terlihat seperti gadis kecil. Karena pria itu mengambil semua benda tajam di rumahnya. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan membawa beberapa persediaan dan makanan sehari-hari untuknya. Lalu gunakan gadis itu untuk memuaskan keinginannya. Bocah ini terkunci di lemari dan tidak bisa keluar. Karena ibunya tidak ingin dia melihat hal-hal kotor. Malam itu, dia diam-diam keluar. Dia menatap ibunya dan pria cabul yang di tempat tidur dengan ekspresi polos. "Halo nak. Jauhi anakku. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh putraku. Apa yang kamu berteriak?" Sang pria sangat marah. Dia menekan bantal di kepalanya. Dan memperingatkannya jangan pikir bahwa karena dia memanjakannya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sesaat kemudian, dia melepaskan tangannya. Lalu dengan marah pergi. Segera hukumannya datang untuknya. Kamar ini dipotong listrik. Musim dingin tanpa pemanas membuat hidupnya semakin sengsara. Dia coba membuka pintu. Betapa leluconnya, telah berkali-kali dia mencoba membukanya. Bagaimana bisa dia dapat berhasil membukanya pada kali ini? Dia dan putranya berusaha memakai semua pakaian yang tersedia untuk mengatasi kedinginan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini lagi. Pria itu telah hilang selama 6 bulan, uang yang tersedianya pun akan segera habis. Bahkan vitamin yang dibutuhkan putranya tidak mampu dia beli. Jadi mereka harus dengan cepat melarikan diri. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan mati di sini. Dia mulai menceritakan pada putranya tentang kehidupan yang di luar. Dia memberitahu putranya yang sebenarnya. Tanpa diduga putranya sangat marah. "Aku tidak percaya pada dunia yang buruk itu." Bocah 5 tahun ini berpikir ruangan ini adalah dunia baginya. Dia benar-benar tidak bisa menerima perbedaan yang begitu besar. Tanpa pilihan yang lain, dia hanya bisa menyerah untuk menasehatinya untuk sementara. Dia meringkuk di selimut, tidak ada cahaya di matanya. Setelah beberapa saat, putranya sedang bermain dengan cangkir minum. Ketika cahaya menyinari bagian bawah cangkir, dia dengan kejutan menemukan bahwa mungkin di luar jendela ini, memang ada dunia lainnya. Bocah ini dengan rasa ingin tahu bertanya kepada ibunya bahwa ada apa pada dunia ini. Ibunya sangat senang. Matanya mengungkapkan cahaya harapan. Dia dengan sabar menceritakan semuanya tentang dunia ini pada putranya. Akhirnya, dia membuat keputusan yang sangat berani. Dia menyuruh putranya berpura-pura mati. Sudah 7 tahun sejak wanita ini dikunci seorang pria cabul. Putranya pun berusia 5 tahun saat ini. Karena ingin melarikan diri, dia menyuruh putranya yang berpura-pura terkena penyakit. Dia merebus sepanci air panas lalu menyeka wajah anaknya dengan handuk. Sampai pipinya menjadi merah. Sepertinya dia demam tinggi. Wanita ini memasukkan tangannya ke tenggorokannya dan muntah di atas bantal. Dan dia dengan sengaja membuat bau yang tidak enak. Lalu memasukkan catatan yang meminta bantuan ke saku pakaian putranya. Setelah Nick masuk, wanita itu buru-buru memberitahunya. Katanya demam tinggi anaknya tidak turun, harus segera ke rumah sakit. Nick meletakkan tangannya di dahi bocah itu dengan curiga, benar-benar dia demam tinggi. Tapi dia hanya bilang dia akan membawa obat malam ini. Bagaimana bisa? Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya Nick masih tidak setuju. Dia tidak menyangka sudah 7 tahun tapi dia masih sangat tidak berperasaan. Melihat harapannya pupus, dia putus asa lagi. Tapi segera dia datang dengan rencana berani lainnya. Dia menyuruh putranya untuk berpura-pura mati. Hanya dengan cara ini, Nick akan membawanya keluar. Kemudian dia mengajari putranya cara bersembunyi di bawah karpet tanpa terdeteksi. Lalu bagaimana cara keluar dari karpet? Kapan akan melompat turun dari mobil? Kapan minta bantuan? Putranya sangat pintar. Dia bekerja sama sangat baik dengan ibunya. Pada saat ini, terdengar suara di luar. Nick datang. Dia buru-buru menggulingkan putranya ke karpet. Lalu berpura-pura memeluk anaknya dan menangis dengan keras. Melihat ini, Nick pun panik. Dia tidak menyangka penyakit anaknya akan begitu parah. Dia tidak curiga apa yang terjadi tetapi sebaliknya merasa bersalah. Dia ingin melihat putranya untuk terakhir kalinya.
Tapi sekarang ibu bocah seperti menjadi gila, dia hanya bisa menarik kembali tangannya. Dia memohon padanya untuk mengubur putranya, menguburnya di tempat yang hijau. Agar setelah dia meninggal dia bisa melihat dunia luar. Nick dengan rasa bersalah setujuinya. Lalu dia memeluk bocah itu keluar. Truk ini perlahan dinyala. Ini adalah pertama kalinya bocah itu meninggalkan ruangan itu, hatinya sangat ketakutan. Tapi bocah itu tahu dia harus berhasil melakukannya. Karena dia adalah satu-satunya harapan ibunya. Mobil berhenti 2 kali, bocah itu keluar dari karpet. Dia sangat terkejut. Langitnya berwarna hijau. Deretan pohon tinggi. Ternyata semua yang ibunya katakan padanya adalah benar. Bocah itu berpegangan pada bagasi truk, mengingat kata-kata ibunya. Mobil ini melambat dan berhenti. Ketika dia hendak melompat turun, pria ini memutar setir menyebabkan bocah itu jatuh kembali ke dalam truk. Pada titik ini Nick menemukan rencana mereka. Bocah itu dengan cepat melompat keluar dari mobil, mengambil beberapa langkah dan jatuh. Sampai dia menabrak seorang pria yang berjalan di jalan dengan anjingnya. Pria cabul ini berhasil menangkapnya. Pria yang sedang berjalan di jalan tanpa mengetahui apa-apa hanya dengan cepat meminta maaf padanya. Tapi Nick tidak peduli dan hanya menyeret anak itu pergi. Bocah itu mengeluarkan kertas kecil yang diberikan ibunya tetapi direnggut olehnya. Ketika bocah itu hendak diseret, orang yang lewat tiba-tiba berteriak. Aku akan melaporkan polisi. Nick dengan panik melemparnya ke tanah. Lalu melarikan diri sendirian. Bocah kecil ini meringkuk di tanah, tidak bergerak. Orang-orang yang berjalan di jalan menaruh karpet pada bocah itu, kemudian berdiri berjaga di sampingnya. Polisi wanita itu dengan lembut menggendong bocah itu dan bertanya dengan hati-hati. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena kecuali ibunya, dia belum pernah bicara dengan siapapun. Hanya ketika polisi bertanya padanya apakah dia ada ibu. Dia perlahan angkat bicara. Tapi dia sudah lupa nama ibunya dan pun tidak tahu di mana ibunya. Sang polisi laki-laki ini agak tidak sabar. Dia berpikir bahwa bocah itu memiliki masalah otak sehingga dia tidak bisa bertanya apa-apa. Tapi polisi wanita itu sangat sabar. Apakah ada cahaya di dalam ruangan itu? Baik, kalau begitu ada berapa jendela? Tidak ada. Jika tidak, bagaimana cahaya bisa menyinari padanya? Kalau begitu, itulah skylight. Skylight, baik sekali. Mungkin kamu tinggal di sebuah rumah dengan skylight. Bukan rumah. Tapi gudang. Ruangan gudang. Apakah itu ruangan gudang? Baik, kamu jawab dengan bagus. Petunjuk seperti itu terlalu sedikit, ada tapi seperti tidak ada. Baik, mendengarku ya. Kenapa kamu turun dari mobil itu? Kata-kata ibu saya masih dalam benak saya. Ketiga kalinya mobil berangkat, saya tertabrak bagasi mobil. Kali ini mobil perlahan bergerak, setelah semuanya miring, mobil berhenti. Aku paham. Selatan Elm Road, jauh 3 rambu dari persimpangan dengan jalan. Temukan ruang taman dengan skylight. Polisi dengan cepat datang ke rumah itu. Bocah ini sepertinya merasakan familiar. Tiba-tiba dia sangat tidak sabar. Sambil menangis, dia membenturkan tangannya ke mobil. Akhirnya di malam yang gelap, sosok yang dikenalnya muncul. Sang ibu membuka pintu. Ibu dan anak itu saling berpelukan erat. 7 tahun dendam, semuanya berubah menjadi air mata. Tidak lama kemudian, Nick ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Sepertinya semuanya sudah teratasi. Tapi kesulitan sebenarnya baru saja dimulai. Saya seorang anak laki-laki yang belum pernah potong rambut sebelumnya. Karena ibuku dikunci selama 7 tahun. Pria itu tidak membiarkan kami menggunakan gunting. Kami tinggal di kamar kurang dari 10 meter dan tidak pergi kemana-mana. Sampai aku berumur 5 tahun kami akhirnya keluar dari sana. Dokter kunjungi kami. Aku cepat-cepat lari. Karena aku belum pernah meninggalkan ruangan itu sebelumnya. Aku sangat takut dengan dunia yang aneh ini. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pindah ke rumah kakek. Nenek sangat menyayangi aku. Dia membantuku memotong rambut yang panjangku. Tapi aku sangat tidak ingin. Karena aku merasa itulah sumber keberanianku. Hari itu aku tiba-tiba mengetahui bahwa kakek sedang berbicara pada dirinya sendiri. Karena sangat penasaran, aku diam-diam mengikutinya. Aku langsung mencium wanginya. Kakek melihat kerinduanku jadi dia menyuruhku datang mencicipinya. Aku menjadi sangat bersemangat dan makan sepotong besar. Ragu-ragu dalam sesaat, akhirnya aku memutuskan untuk angkat bicara. Apakah kakek benar-benar punya seekor anjing? Ya. Ini adalah kalimat pertama yang aku berinisiatif untuk mengatakannya kepadanya. Pada saat inilah aku mulai membuka hatiku. Tapi suasana hati ibuku semakin buruk. Ibuku yang dikunci selama 10 tahun akhirnya dilepaskan dari mimpi buruknya. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak merasa bahagia. Rasa dendam selalu ada di benaknya, dia bahkan menyalahkan semua kesalahan pada neneknya. Jika Bu tidak mengatakan kepadaku untuk menjadi orang baik,
Aku mungkin tidak akan membantu seorang pria dengan anjing sialan di rumah seperti dia. Ada sebuah stasiun televisi yang mewawancarainya. Setiap pertanyaan dari reporter menusuk hati ibuku. Ketika anak Anda tumbuh dewasa, akankah Anda memberitahu dia tentang ayahnya? Ketika anak Anda lahir, apakah Anda pernah berpikir yang memberitahu penculik untuk membawanya pergi? Ini adalah pengorbanan yang mulia, tetapi apakah itu yang terbaik untuk anakmu? Ibuku mulai berpikir bahwa karena dia, aku tidak bisa masuk ke dunia ini. Dia dengan tegas menyangkal kebenaran buruk itu. Dia tidak ingin aku dan orang cabul itu berhubungan satu sama lain. Karena itu akan mempengaruhi seluruh hidupku. Lambat laun rasa malu berubah menjadi bayangan yang menyelimuti ibuku. Malam ini toilet tiba-tiba datang dengan suara muntah. Aku terbangun dan pergi memeriksanya. Aku menemukan ibuku telah pingsan. Ibu, kakek dan nenekku segera datang, mereka memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Ternyata dia menderita depresi hingga ingin bunuh diri. Sejak itu, dia pergi ke rumah sakit untuk menerima perawatan psikologis. Dan aku hanya bisa diam-diam merindukannya. Ini pertama kalinya aku dan ibuku berpisah. Kakek nenek aku merawatku dengan sangat baik. Lambat laun aku juga belajar percaya diri. Dan juga tahu cara aktif menyapa tetangga sebelah rumahku. Fobiaku hilang, kakekku membawa pulang anjing peliharaannya lagi. Aku sangat bahagia, dan bersemangat berjalan-jalan dengannya. Tapi aku sangat merindukan ibuku. Melihat foto-foto masa kecilnya. Aku berusaha sangat keras untuk memahami penderitaannya. Aku bertanya kepada nenek, apakah dia bisa membantuku memotong rambut. Karena aku ingin memberikan keberanianku kepadanya, agar dia cepat sembuh dari penyakitnya. Nenek sangat senang dan membantuku memotong rambut, lalu mengeringkan kepalaku. Saya menyayangi nenek. Dia menatapku dengan heran, pangkal hidungnya menyengat. Aku pun menyayangimu, Jack. Beberapa hari lagi berlalu, aku sendirian di kamar. Seorang saudara mengetuk jendela dan ingin mengajak aku bermain. Aku dengan semangat pergi keluar. Tanpa memperhatikan bahwa ibuku sudah pulang. Dia memperhatikan bahwa aku telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, apalagi aku sangat bahagia. Ketika melihat dia, aku sangat senang sehingga segera berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Ternyata saat di rumah sakit dia telah menerima rambutku. Mungkin berkat hadiah ajaib itu, penyakit ibuku menjadi lebih baik. Kemudian ibuku sering mengajakku merasakan dunia dan mengalami hal-hal baru. Semuanya kembali ke orbitnya yang benar. Lalu kami kembali ke ruangan itu. Aku perlahan masuk dengan perasaan keakraban dan keterasingan. Apakah semuanya berubah menjadi kecil, Bu? Ternyata aku sudah lebih tumbuh. Akhirnya aku mengucapkan selamat tinggal pada semua temanku. Selamat tinggal tanaman pot. Selamat tinggal kursi nomor 1. Selamat tinggal lemari. Ibu pun diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Tidak hanya selamat tinggal pada ruangan baru yang kecil itu, tetapi juga selamat tinggal pada sangkar di benaknya. Sebenarnya kami sangat bahagia. Karena ibuku menyayangiku dan aku selalu di sisinya. Selama kita memiliki kasih sayang dan persahabatan, hidup kita akan selalu penuh dengan harapan.